Latar, Desa Lembah. Sumber, sebuah desa kecil yang terletak di antara bukit-bukit hijau yang rimbun, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan aliran sungai jernih yang mengalir tenang. Meskipun desa ini tampak damai, ada sesuatu yang gelap dan misterius yang mengintai di balik ketenangannya. Tokoh utama, Rina, seorang gadis muda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia kembali untuk merawat ibunya yang sakit. Rina adalah gadis yang baik hati, penuh semangat, namun selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kota besar telah mengubahnya, dan desa yang tenang ini terasa seperti dunia yang asing. Meski ingin kembali ke rutinitas hidup desa, Rina merindukan kehidupan yang lebih berwarna dan penuh peluang. Situasi awal. Pagi itu, udara desa terasa segar, namun sepi. Rina duduk di depan rumah tua yang sudah usang, menatap jauh ke arah hutan yang berada di ujung desa. Disitulah dahulu ia sering bermain bersama teman-temannya. Namun sejak kecil, hutan itu selalu dipandang sebagai tempat yang terlarang, penuh dengan cerita-cerita misterius yang diceritakan oleh orang-orang tua. "Ibu, aku harus pergi ke pasar sebentar," ujar Rina menyampaikan niatnya kepada ibunya yang sedang berbaring lemah di ranjang. Ibu Rina, meskipun sakit, tersenyum dan mengangguk pelan. Rina mengangkat keranjang belanja dan berjalan melewati jalan desa yang berdebu. Di sepanjang jalan, rumah-rumah sederhana berdiri berjajar, dengan tanaman merambat yang menutupi sebagian besar dindingnya. Warga desa menyapanya dengan ramah, namun matanya tetap terlihat sepi, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Saat melintasi ujung desa, Rina tiba-tiba berhenti. Di sana, di pinggir jalan menuju hutan, sebuah batu besar terletak dengan aneh di tengah-tengah semak. Batu itu tampak berbeda, lebih gelap, dan ada sesuatu yang tak biasa di sana. Seolah-olah ia sedang menunggu, menatap dengan mata kosong pada Rina. "Kenapa aku merasa aneh melihat batu ini?" gumam Rina, hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang begitu lembut, seperti tangisan. Sejenak, Rina terdiam. Suara itu semakin jelas, seolah datang dari dalam batu itu sendiri. Dengan rasa terkejut dan takut, Rina mundur beberapa langkah. Apa itu? Tidak mungkin batu ini menangis, pikirnya dalam kebingungannya. Batu itu tampak biasa dari luar, namun suara tangisan yang semakin jelas itu membuat jantung Rina berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa batu ini bisa menangis? Perasaan takut mulai merayap di tubuhnya, namun rasa penasaran yang lebih kuat menarik Rina untuk tetap berada di tempat itu. Tanpa sadar, ia sudah terjebak dalam sebuah misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ledak, Rina berdiri terpaku di depan batu itu, jantungnya berdebar kencang. Suara tangisan yang terdengar samar, namun jelas, semakin memecah keheningan sekitar. Rina menatap batu tersebut, merasa seolah ada sesuatu yang sedang dipanggilnya dari dalam sana. Suara itu, meskipun halus, membawa kesedihan yang dalam, sesuatu yang menggetarkan hati. "Siapa yang menangis?" bisik Rina, lebih pada dirinya sendiri. Ia merasa gelisah, namun rasa penasaran yang semakin kuat mendorongnya untuk bergerak lebih dekat. Langkah demi langkah ia mendekati batu itu dengan hati yang berdegup tak terkendali. Saat jaraknya hanya beberapa inci dari batu tersebut, Rina merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Udara seakan berhenti bergerak, dan dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya suara tangisan yang semakin jelas. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati meletakkan tangan pada permukaan batu yang terasa dingin dan kasar. Tiba-tiba, batu itu bergetar. Rina terkejut dan menarik tangannya. Namun batu itu tidak berhenti bergetar. Sebuah retakan kecil mulai muncul di permukaannya, dan dari dalam retakan itu,
muncul cahaya samar yang menyinari sekelilingnya. Astaga, apa ini? Rina terperanjat. Tanpa sadar ia terjatuh ke tanah. Namun matanya tetap tertuju pada batu yang kini mulai memancarkan cahaya terang. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan tiba-tiba sebuah suara menggema, namun kali ini lebih jelas dan sangat mengguncang hati. Jangan tinggalkan aku." Suara itu terdengar seperti jeritan kesakitan, penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Rina menatap batu itu, kini benar-benar yakin bahwa suara itu berasal dari dalam batu. Apa yang terjadi? Batu ini bisa berbicara, bisa menangis. Tanpa sempat berpikir panjang, Rina merasa ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk menanggalkan rasa takutnya. Ia kembali mendekati batu itu, kali ini dengan tangan gemetar dan meraba bagian retakan yang semakin lebar. Saat jarinya menyentuh tepi retakan, sebuah cahaya merah terang meluncur keluar dan sebuah gambar muncul di dalam cahaya itu. Sebuah wajah yang terluka, penuh dengan air mata. Wajah itu sepertinya memandang langsung ke arah Rina, dan dalam sekejap, Rina merasakan sesuatu mengalir ke dalam dirinya, seperti sebuah energi yang tak terlukiskan. "Siapa kamu?" tanya Rina dengan suara gemetar. Nama saya Alia," jawab suara itu sangat lemah, hampir tak terdengar. "Aku terperangkap di dalam batu ini, tolong bebaskan aku." Rina terdiam, meresapi kata-kata tersebut. Dalam kebingungannya ia berusaha untuk memahami. Siapa Alia? Mengapa ia terperangkap dalam batu? Dan bagaimana bisa ia meminta tolong padanya? Seorang gadis biasa dari desa ini? Namun, sebelum Rina bisa bertanya lebih lanjut, suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Batu itu kembali tenang, dan hanya ada suara deru napas Rina yang tercengang. Dengan gemetar, Rina mundur perlahan, masih memegang batu yang kini kembali tampak seperti batu biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Semuanya kembali seperti semula, seolah-olah tak pernah ada peristiwa misterius yang terjadi. Namun, perasaan dalam dirinya tetap tidak bisa dijelaskan. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang mengintai desa ini? Rina kembali ke rumah, tetapi sepanjang jalan, perasaan gelisahnya semakin membesar. Ia tahu bahwa ia baru saja menyentuh sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia pahami, dan itu sudah mengubah nasibnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan batu itu, Rina merasa semakin tertekan. Meskipun batu itu tampak kembali normal, perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Setiap malam, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, dan sering terbangun dengan perasaan cemas yang tak dapat dijelaskan. Bahkan ibunya mulai merasakan perubahan dalam diri Rina, meskipun gadis itu tidak mengungkapkan apa yang terjadi. Suatu sore, setelah membantu ibunya di rumah, Rina memutuskan untuk kembali ke hutan menuju tempat di mana ia menemukan batu itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak bisa melupakan suara tangisan itu, terutama kata-kata terakhir yang diucapkan oleh entitas yang terperangkap di dalam batu. Ibu, aku akan ke hutan sebentar," ucap Rina dengan suara ragu. Ibu yang sedang duduk di kursi dekat jendela hanya mengangguk lemah, tetapi ada kecemasan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Dengan hati yang berat, Rina berjalan lagi ke arah hutan. Suara alam yang biasanya menenangkan kini terasa mengancam. Ia merasakan hawa dingin saat mendekati tempat itu, seperti ada sesuatu yang berubah. Hutan yang dulu tampak damai kini terasa lebih gelap, lebih mencekam. Setibanya di tempat yang sama, Rina mendapati batu itu kembali berada di tempatnya, seperti tidak ada yang berubah. Namun, saat ia mendekatkan tangan ke batu, kembali terdengar suara yang sama, jeritan halus yang mengerikan. Batu itu bergetar sekali lagi, dan tanpa bisa dihentikan, Rina merasakan dorongan kuat untuk menyentuhnya. Tiba-tiba, suara itu berubah.
Kali ini bukan hanya suara Alia, tapi banyak suara lain yang bercampur menjadi satu. Mereka menangis dalam kesakitan, seolah-olah berkumpul bersama di dalam batu yang penuh misteri itu. Rina merasa tercekik oleh suara itu, matanya berkaca-kaca. "Apa yang kalian inginkan dariku? Apa yang harus aku lakukan?" Rina berteriak, frustasi dan cemas. Kemudian, suara Alia muncul di antara tangisan yang lain, lebih jelas dari sebelumnya. "Bebaskan aku, dan aku akan memberimu kekuatan. Kekuatan untuk mengubah nasibmu." Rina terdiam. Kata-kata itu begitu kuat, menggoda dan penuh harapan. Nasib, apa maksudnya? Rina merasa gelisah, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun. Ia merindukan perubahan dalam hidupnya, terutama setelah ia kembali ke desa dan merasa seolah hidupnya terhenti. Apakah ini jawabannya? Bagaimana caranya? Tanya Rina dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tiba-tiba sebuah gambar muncul dalam cahaya. Rina tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya berputar-putar, terperangkap dalam dilema besar. Ritual yang ditunjukkan oleh batu itu terus terngiang di kepalanya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan gambar ritual kuno itu muncul, penuh dengan darah, api, dan pengorbanan yang tak terelakkan. Dan suara Alia, dengan janji kekuatan untuk mengubah nasibnya, terus menggema di dalam dirinya. Keesokan harinya, Rina berjalan tanpa tujuan, melewati jalan desa yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Pikirannya kosong, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari keputusan ini? Ia menuju rumah ibu, yang kini terlihat semakin lemah. Ibu Rina merasakan adanya perubahan dalam dirinya, tetapi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina duduk di samping ranjang ibunya, menatap wajah wanita yang telah merawatnya selama ini. "Ibu, aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupku," kata Rina dengan suara pelan, penuh kebingungan. Ibu menatapnya, meskipun matanya kabur karena sakit. "Rina, hidup ini penuh dengan pilihan. Kadang kita harus memilih dengan hati, bukan hanya dengan akal. Tapi ingat, apapun yang kau pilih, tak ada jalan yang benar-benar tanpa harga." Kata-kata ibu itu seperti tamparan di wajah Rina. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, takkan ada jalan yang mudah. Keputusan yang akan ia buat tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tanpa bisa menahan lagi, Rina akhirnya kembali ke hutan, ke tempat di mana semuanya dimulai. Batu itu masih ada di sana, tampak biasa saja, namun aura yang menyelimuti tempat itu jauh dari normal. Saat ia mendekat, batu itu kembali bergetar dan suara Alia muncul, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. "Rina, aku telah menunggu begitu lama. Kamu harus membebaskanku sekarang, atau kamu akan kehilangan semuanya. Jangan biarkan kesempatan ini hilang." Suara Alia terdengar seperti teriakan penuh keputusasaan. Dengan hati yang berat, Rina menatap batu itu, sekali lagi merasakan dorongan kuat untuk melakukan apa yang diminta. Namun, perasaan ragu dan ketakutan juga semakin besar. Apa yang akan terjadi jika ia mengikuti ritual itu? Apa yang akan terjadi pada desa ini? Apakah nasib yang dijanjikan oleh Alia benar-benar seindah yang diungkapkan? Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Rina akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia ambil, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia meletakkan tangan di atas batu dan mulai mengikuti gerakan ritual yang ditunjukkan oleh gambar dalam cahaya. Ia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Semakin kuat semakin ia melanjutkan ritual itu. Tiba-tiba, batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu membakar mata Rina, namun ia tidak bisa melepaskan diri. Ia merasa tubuhnya lemah, seperti ada sesuatu yang menarik kekuatannya. Dalam kegelapan yang mengelilinginya, suara Alia terdengar sekali lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Rina, aku bebas. Terima kasih. Sekarang kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih dari yang pernah kamu impikan. Namun,
Saat cahaya itu mulai memudar, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alia, yang sebelumnya tampak lemah dan terperangkap, kini berubah menjadi sosok yang gelap, penuh dengan kebencian. Wajahnya tampak berubah, semakin menakutkan, dengan tatapan mata yang penuh amarah. "Seharusnya aku tidak memberimu kekuatan," kata Alia dengan suara yang berubah menjadi penuh kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu bangunkan. Sekarang, segalanya akan terbalik." Rina terkejut. Ia merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan energi yang tidak terkendali. Kekuatan yang dijanjikan Alia kini terasa seperti kutukan. Sesuatu yang gelap dan jahat mulai menguasainya, dan seluruh hutan itu terasa bergetar. Rina ingin melepaskan batu itu, tetapi sepertinya sudah terlambat. Sesuatu yang lebih buruk telah dimulai. "Ini bukan yang aku inginkan." Rina berbisik, menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rina merasa seperti tubuhnya dipenuhi dengan api yang tidak bisa padam. Kekuatan yang diberikan oleh Alia seolah telah membawanya ke dalam keadaan yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Cahaya yang memancar dari batu itu kini menghilang, tetapi dalam dirinya tetap ada getaran yang menakutkan, suatu energi gelap yang menyatu dengan jiwanya. Kenapa aku merasa seperti ini?" Rina bergumam dengan napas yang terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat ke sekelilingnya, namun hutan yang dulu terlihat damai kini terasa asing, penuh dengan bayangan yang bergerak-gerak. Suara angin yang berdesir terdengar seperti bisikan yang mengerikan, dan tanah di bawah kakinya seperti bergetar. Tiba-tiba suara Alia kembali terdengar, tapi kali ini berbeda, lebih menakutkan. "Kamu telah membebaskan aku, Rina, tapi kamu juga telah mengikat dirimu pada nasib yang lebih buruk. Kekuatan yang kamu terima bukanlah berkah, melainkan kutukan." Rina tersentak. Hatinya diliputi perasaan bersalah. Ia telah membuat kesalahan besar, dan sekarang seluruh desa mungkin akan merasakannya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari hutan menuju rumah ibunya. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa berat. Bukan hanya karena fisiknya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi pergerakannya, seperti bayangan gelap yang terus mengejarnya. Setibanya di rumah, ia segera mendekati ibunya yang terbaring lemah. Ibu Rina terbangun dengan tatapan khawatir. Namun saat matanya bertemu dengan mata Rina, ia terkejut. "Anakku, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Rina melihat ibunya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia ingin mengungkapkan semuanya, tetapi kata-kata itu terasa terkunci di tenggorokannya. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan tubuh dan pikirannya. Ibu Rina melihat ketakutan di mata anaknya dan merasakan perubahan yang aneh pada dirinya. "Rina, ada yang tidak beres," ujar ibu dengan suara gemetar. "Kamu telah mengubah sesuatu yang seharusnya tidak disentuh." Rina jatuh ke lutut di samping ranjang ibunya, menangis. "Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan, Bu. Aku hanya ingin mengubah nasibku. Tapi sekarang, semuanya terasa hancur." Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara Alia terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti menggelegar. "Kamu tidak bisa menghindar, Rina. Kekuatan yang telah kamu terima akan menghancurkanmu, atau mengubah segalanya, yang lebih buruk. Pilihanmu sudah diambil, dan sekarang kamu akan merasakannya." Rina menggenggam tangan ibunya erat-erat, mencoba untuk mengendalikan kekuatan yang mengamuk dalam dirinya. Namun, semakin ia berusaha untuk menahan diri, semakin kuat dorongan dari kekuatan itu untuk melepaskan kekacauan. Hatinya penuh dengan rasa takut, tetapi juga ada rasa tanggung jawab yang berat. Dengan suara lirih, Rina berkata, "Aku harus memperbaikinya, Ibu. Aku harus menyelamatkan desa ini." Ibu Rina menatapnya dengan penuh kekhawatiran, namun ada ketegasan dalam matanya. "Jangan coba lakukan ini sendiri, Nak. Kekuatan yang kamu tanggung terlalu besar. Kamu butuh bantuan." Rina mengangguk, lalu berlari keluar dari rumah, menuju hutan sekali lagi. Kali ini,
Ia tahu ia harus menghentikan kekuatan yang telah dilepaskan. Batu itu adalah kunci untuk mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Namun, ia juga tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga, mungkin bahkan dirinya sendiri. Saat sampai di tempat batu itu berada, Rina merasakan getaran kuat dalam tanah. Batu itu, yang telah ia sentuh dengan harapan, kini tampak seperti makhluk hidup yang menyedihkan, mengeluarkan suara-suara rendah penuh penderitaan. "Alia, aku datang untuk mengakhiri ini," teriak Rina dengan suara penuh tekad, meskipun tubuhnya masih bergetar dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba sosok Alia muncul dari dalam batu. Kali ini, ia tidak lagi terlihat seperti entitas yang terperangkap, tetapi seperti makhluk yang terlahir dari kegelapan, penuh dengan kemarahan dan kebencian. "Kamu tidak bisa mengakhiri ini, Rina. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Kamu akan selalu terikat pada nasib ini." Dengan sekuat tenaga, Rina mengangkat tangan dan berteriak, "Aku akan menghentikanmu, Alia. Aku tidak akan biarkan kau menghancurkan desa ini." Namun, tiba-tiba, rasa sakit yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa untuk menghentikan Alia dan kekuatan ini, ia harus melepaskan dirinya, mengorbankan bagian dari jiwanya yang telah terhubung dengan batu itu. Dengan satu keputusan yang penuh pengorbanan, Rina memutuskan untuk menghancurkan batu itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia menyentuh batu itu sekali lagi, dan kali ini, cahaya yang sangat terang meluncur keluar, diikuti dengan suara ledakan yang mengguncang seluruh hutan. Alia berteriak kesakitan, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang. Batu itu hancur berkeping-keping, dan energi gelap yang menguasai Rina perlahan memudar. Kegelapan perlahan menghilang. Rina terbaring lemah di tanah hutan, tubuhnya gemetar hebat, tetapi jiwanya merasa lebih ringan. Cahaya yang sempat membutakan matanya kini redup, menyisakan keheningan yang dalam. Ia tahu bahwa batu itu, yang telah membawa begitu banyak penderitaan, akhirnya hancur. Dan dengan hancurnya batu itu, begitu juga dengan kutukan yang menguasai dirinya. Tetapi, harga yang ia bayar terlalu besar. Di kejauhan, terdengar suara angin yang menyapu lembut pohon-pohon, seolah menyambut kedamaian yang baru saja kembali ke hutan itu. Keputusan yang diambil Rina telah mengubah segalanya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa. Meski tubuhnya lelah dan penuh luka, ia merasa lega. Segalanya akhirnya berakhir. Namun, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seberapa besar kerusakan yang sudah ditinggalkan Alia dan kekuatan batu itu pada dunia sekitarnya? Apakah desa ini akan kembali seperti semula? Semua pertanyaan itu berputar di benaknya saat ia merangkak perlahan untuk bangkit. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya. "Rina." Rina menoleh, dan ia melihat ibunya, yang tiba-tiba muncul di ujung hutan. Wanita itu tampak lemah, tetapi ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Ibu Rina berlari menghampiri anaknya, membantunya berdiri. "Anakku, kamu baik-baik saja?" Rina tersenyum, meskipun tampak kelelahan. "Ibu, aku sudah mengakhirinya. Batu itu, Alia, semuanya sudah berakhir." Ibunya memeluknya erat, tidak berkata apa-apa, hanya merasakan betapa anaknya telah berjuang keras untuk membebaskan diri dari kutukan yang sangat berat. Mereka berdua berdiri di tengah hutan, yang kini tampak lebih tenang, meskipun masih ada jejak-jejak kekacauan yang sulit dihapuskan. Rina akhirnya berbicara, "Aku tahu aku telah mengubah banyak hal, Bu. Aku telah membuat keputusan yang mengubah hidupku, dan aku takut akibatnya mungkin tidak bisa diperbaiki. Tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingunganku." Ibu Rina mengangguk penuh pengertian. "Semua yang kita pilih dalam hidup selalu datang dengan konsekuensi, Nak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dan bangkit dari itu. Kamu telah membuat keputusan yang berani. Dan meskipun dunia tidak selalu memberi kita kesempatan kedua, kita bisa memilih untuk mulai lagi." Rina menatap ibunya, merasakan ketenangan yang mulai menyelimuti hatinya.
Aku rasa aku harus mulai lagi. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi aku bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Hutan yang sebelumnya dipenuhi kegelapan kini seolah mengingatkan Rina tentang betapa besar kekuatan keputusan yang telah ia buat. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan itu pun akan pulih, begitu pula dirinya. Rina menyadari bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah, dan terkadang pengorbanan adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian. Saat Rina dan ibunya berjalan pulang menuju desa, mereka melihat sinar matahari terbenam di balik pegunungan, seperti sebuah simbol dari akhir yang baru. Desa yang sempat dilanda kecemasan kini terlihat lebih tenang, meskipun bekas-bekas kekacauan itu tetap ada. Namun, Rina tahu bahwa dengan setiap akhir, ada kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dalam perjalanan mereka, beberapa tetangga yang melihat mereka kembali tersenyum. Ada ketenangan di udara, dan meskipun banyak yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang telah terjadi, mereka merasakan perubahan yang ada. Rina tahu, perjalanan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga nasib desa ini. Dan meskipun hidup tidak akan pernah benar-benar sama, ia merasa siap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan harapan dan kebijaksanaan, yang diperoleh dari pilihan-pilihan sulit yang harus ia hadapi. Epilog. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Desa kembali hidup dengan damai, meskipun cerita tentang batu menangis itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, di dalam hati Rina, ada rasa damai yang lebih mendalam, bukan karena ia telah menghapus segala kesalahan, tetapi karena ia telah belajar menerima dan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Rina kini menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Ia mengajar anak-anak desa untuk tidak mudah tergoda oleh kekuatan yang tak terduga dan untuk selalu mencari jalan yang benar meskipun terkadang jalan itu terasa berat. Dan batu itu hancur, tapi jejaknya tetap ada. Tidak hanya di tanah, tetapi juga di dalam hati setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Akhir.